Shalom adik-adik SMP SMK Kristen Elim, bagaimana kabarnya? Semua baik-baik saja, amin. Hari ini kita kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Allah. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang komitmen yang kuat. Untuk sebelum itu kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam Daniel pasal 1 ayat ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan Allah. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang komitmen yang kuat. Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu perjanjian atau keterikatan. Komitmen adalah suatu tekad yang kuat. Amin. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki namanya perjanjian atau keterikatan bersama Tuhan Yesus dan memiliki tekad iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa kita harus memiliki komitmen yang kuat? Ketika adik-adik kita baca story dan sejarah atau keseluruhan kitab Daniel, terutama di dalam kitab Daniel pasal 1 keseluruhan, kita tahu di situ bangsa Babel adalah bangsa yang bobrok imannya. Bangsa Babel adalah bangsa yang menyembah penyembahan berhala. Bangsa Babel adalah bangsa yang tidak percaya terhadap Tuhan Yesus. Bangsa Babel pada saat itu yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar itu adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Daniel diperintahkan untuk memakan santapan yang dihidangkan oleh raja atau meminum anggur yang biasa diminum oleh raja, dia tidak mau menajiskan dirinya terhadap orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan Yesus. Dia tidak mau menyamakan dirinya terhadap orang-orang yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi dia menetapkan imannya untuk tetap berpegang dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita adik-adik, saat ini situasi kita sering terjadi sama seperti Daniel pada saat itu. Banyak tawaran-tawaran dari hal-hal duniawi yang berlawanan atau yang bertentangan terhadap kebenaran firman Tuhan, yang membuat iman kita jauh dari Tuhan Yesus. Tetapi karena tawaran itu sangat menggiurkan, tawaran itu sangat membuat kita seperti sesuatu untuk meraihnya, membuat kita tergoda, kita sering mengambil tawaran-tawaran itu tanpa kita menyadari bahwa hal itu berlawanan terhadap yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tapi kita belajar adik-adik, seperti Daniel yang memiliki komitmen yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kita yang sudah percaya terhadap Tuhan Yesus harus bisa juga memiliki komitmen yang kuat terhadap Tuhan Yesus. Amin. Karena kenapa kita anak Tuhan harus memiliki yang namanya komitmen dalam Tuhan Yesus? Karena di dalam komitmen ada yang namanya iman. Orang tidak mampu berkomitmen, orang tidak mampu memiliki yang namanya keterikatan, orang tidak mampu memiliki yang namanya ketaatan, orang tidak mampu memiliki yang namanya ketetapan hatinya ketika dia tidak memiliki iman. Tapi orang yang memiliki iman, orang yang memiliki iman pasti ada komitmen. Karena di dalam komitmen itu ada iman yang kuat. Amin. Sehingga kita mampu melakukan yang namanya menjaga iman kita. Amin. Yang kedua, mengapa anak Tuhan harus memiliki yang namanya komitmen yang kuat? Karena di dalam komitmen terdapat banyak janji-janji Allah. Amin. Percaya ketika kita mampu menjaga komitmen kita, ketika mampu menjaga iman kita, ketika kita mampu menjaga perjanjian, menjaga ketetapan hati kita terhadap Tuhan Yesus, percaya, janji-janji Allah banyak yang akan kita peroleh. Sehingga hal yang cuma ditawarkan hal duniawi, cuma hal yang sedikit, maka janji Allah jauh lebih besar daripada apa yang duniawi tawarkan terhadap kehidupan kita ketika kita memiliki komitmen yang kuat. Amin. Percaya, janji Allah iya dan amin tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Ketika kita mampu, ketika adik-adik mampu, ketika kamu mampu menjaga komitmenmu kuat di dalam Tuhan Yesus, percaya janji Allah akan kita peroleh. Karena janji Allah itu tidak sedikit, janji Allah itu banyak. Amin. Nanti kalau kita baca di dalam Amsal 1 ayat 33, kita melihat bagaimana janji-janji Allah itu akan kita miliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa anak Tuhan harus memiliki komitmen? Karena di dalam komitmen ada berkat dan jawaban
doa kita. Amin. Ketika kita menjaga komitmen, ada berkat, ada jawaban doa yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Amin. Jadi anak-anak Tuhan harus memiliki yang namanya komitmen. Bagaimana cara kita untuk menjaga komitmen? Yang pertama, bersandar kepada Tuhan Yesus, bukan bersandar terhadap kepribadian kita, bukan bersandar terhadap orang-orang lain yang kita pikir mampu untuk menolong kita, tapi percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan harus untuk memiliki komitmen, harus memiliki yang namanya misi, visi, impian ke depannya jauh. Orang yang memiliki mimpi ke depan, visi misi yang ke depan adalah orang yang mampu memiliki komitmen yang kuat. Tidak mungkin kita memiliki komitmen yang kuat kalau kita tidak memiliki yang namanya impian. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki impian pasti memiliki komitmen yang kuat. Bagaimana supaya kita memiliki yang komitmen yang kuat? Yang terakhir adalah kita harus tetap fokus terhadap firman Tuhan, fokus terhadap pekerjaan Tuhan, fokus terhadap bagaimana penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Ingat adik-adik, anak Tuhan yang percaya terhadap Tuhan Yesus harus memiliki komitmen yang kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.